Ciri dari aktivitas ini adalah mengalami kelangsungan hidup di alam liar. Penyelenggara adalah Shangri-La, dan beberapa orang ini datang dari jauh. Para tamu adalah pelanggan pertama yang beruntung dalam pengalaman bertahan hidup di alam liar ini. Mereka mendapat pengalaman gratis. Devan segera tersenyum penuh arti, Tuan Renza. Lalu saya harus meminta pengacara segera menerbitkan kontrak perjalanan, dan kemudian meminta mereka semua menandatangani kata-katanya. Ya, Tama berkata sambil tersenyum, pastikan untuk menunjukkan bahwa mereka berpartisipasi secara sukarela dan bahwa jika terjadi kecelakaan mereka akan menanggung semua konsekuensinya, dan kemudian meminta mereka untuk menandatangani dan menamparkan, dan kemudian mencap tangan mereka. Saya mengerti, Devan mengangguk kegirangan. Melihat Bima meraung ketakutan, dia segera memerintahkan penjaga keamanan, butuh waktu bagi pengacara untuk membuat kontrak. Jangan kaget di sini, percepat, bawa orang ke lantai atas dan pukul mereka. Setelah pertarungan, mereka akan menunggu di dekat helikopter. Setelah beberapa saat, pengacara akan membuat kontrak, lalu mengirim mereka segera setelah mereka menandatanganinya. Di belakang pemakaman Gunung Phoenix adalah pegunungan yang berkelok-kelok sepanjang hampir 100 km. Meskipun proses urbanisasi menjadi semakin cepat dalam beberapa tahun terakhir, gunung dalam dan hutan tua seperti ini tidak pernah dikembangkan. Apalagi di tempat seperti itu, biasanya tidak ada yang akan pergi kecuali sekelompok teman perjalanan. Di pegunungan yang dalam di sana, sangat tidak mudah untuk keluar dengan kedua kaki. Dikatakan bahwa jika keledai terperangkap di dalamnya setiap 3-5, pada akhirnya, mereka hanya bisa dihabisi satu persatu oleh tim penyelamat. Seiring waktu, bahkan keledai tidak berani pergi lagi. Karena tidak mudah untuk keluar, Tama berencana untuk menjatuhkan Bima dan orang-orang ini. Lagi pula, Jakarta terletak di Central Plains, dan tidak ada binatang yang bisa memakan orang di pegunungan yang dalam dan hutan tua. Bahkan jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup, mereka tidak akan mati di sana. Ketika saatnya tiba, Devan bisa menyiapkannya dengan air dan makanan kering, agar bisa tabah. Menderita beberapa hari di dalamnya. Pada saat itu, mereka tidak akan ditinggalkan dengan alat komunikasi apapun, sehingga mereka dapat sepenuhnya merasakan apa artinya menjauh dari dunia. Ngomong-ngomong, itu bisa dianggap sebagai pengingat bagi Kenzo. Karena dia akan menjadi tamu konser Gema, dia pasti ada di sini dalam 2 hari ini. Jika pengalaman Bima tidak bisa membuatnya waspada, maka dia juga akan terlempar. Baru saat itulah Bima menyadari bahwa Tama, yang pernah dia pikir adalah seorang penerjemah, mungkin adalah bos sebenarnya di balik layar. Devan sangat menghormatinya, sebuah pikiran buruk tiba-tiba muncul di hatinya, dan dia berlutut di depan Tama dengan celepuk, dan kemudian terus bersujud, memohon, Tuan Renza, silakan pergi ke sekitar saya tidak akan berani lagi. Tama berkata dengan hampa, saya tidak terlalu menganggap Anda bertanggung jawab. Sebagai gantinya, saya memberi Anda item perjalanan gratis. Bukankah ini pengampunan? Jika Anda bahkan tidak puas dengan ini, maka Anda benar-benar membuat saya sulit untuk melakukannya. Setelah berbicara, dia melihat ke Devan dan berkata, atau bawa mereka ke peternakan anjing dulu, biarkan mereka tinggal di sana selama 2 hari. Lihat ke belakang dan lihat apakah ada orang yang tidak memiliki mata panjang, dan bergabunglah bersama mereka. Kumpulkan mereka dan kirim gelombang ke Suriah untuk merasakan pengalaman perjalanan keluar. Devan berkata tanpa ragu-ragu, tidak masalah. Jika Kenzo tidak tahu malu saat dia datang, dia akan dikirim ke Suriah bersama-sama pada saat itu. Ketika Bima mendengar ini, dia langsung terkejut. Bima menjadi lebih tegas dalam tebakannya sekarang. Pemuda bermarga Renza di depannya pasti dari keluarga Renza. Tidak heran dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada dirinya sendiri,
dan bahkan tidak menganggap serius tuannya sendiri. Kali ini dia benar-benar memprovokasi pria besar. Memikirkan hal ini, Bima menangis dan berkata, "Tuan Renza, jangan salah paham, saya tidak memiliki ketidakpuasan." Tama tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu yakin? Kami selalu percaya pelanggan adalah yang utama. Jika Anda tidak puas, tolong beritahu saya, jangan menahan diri." Hati Bima gemetar ketakutan, dan dia berpikir, pelanggan yang datang duluan, ini penegak hukum penangkapan ikan. Jika saya mengatakan yang sebenarnya, saya khawatir itu akan menjadi lebih buruk. Jadi, dia tersedak dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tidak. Sama sekali tidak ada ketidakpuasan. Tama mengangguk dan berkata dengan dingin, "Karena tidak ada yang tidak puas dengan rencananya, kamu akan menandatangani kontrak dengan patuh dan menunggu keberangkatan. Jika Anda bekerja dengan baik, saya akan membiarkan Anda keluar beberapa hari sebelumnya. Jika penampilan Anda tidak bagus, Anda harus merangkak sendiri, dan saya akan membiarkan orang-orang melempar Anda kembali." Karena itu, dia menginstruksikan Devan, sebelum mengirim mereka pergi, install pemosisian GPS untuk masing-masing. Devan buru-buru berkata, "Jangan khawatir Tuan, aku harus mengaturnya." Tama bersenandung, dan kemudian bertanya, "Saat menandatangani kontrak, Anda akan merekam video untuk memperjelas bahwa mereka secara sukarela berpartisipasi dalam pengalaman perjalanan dan secara sukarela mematuhi peraturan perjalanan kami. Ingatlah untuk membiarkan mereka berperilaku lebih jujur dan meninggalkan pesan di belakang." Devan mengangguk dan berkata, "Oke, saya sudah menulis semuanya." Tama bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Anda baru saja mengatakan bahwa mereka akan dipukuli. Ini harus diputar setelah kontrak ditandatangani dan videonya direkam. Apakah kamu mengerti?" "Mengerti." Segera setelah itu, Bima dan beberapa orang dikawal oleh penjaga keamanan dan dibawa ke atap sambil menangis dan meratap. Segera, Shangri-La Hotel Jakarta segera meluncurkan proyek pengalaman bertahan hidup di alam liar. Di bawah perawatan yang cermat dari penjaga keamanan, Bima dan yang lainnya menandatangani kontrak layanan pariwisata yang adil secara sukarela dan menjadi petualang pertama dari proyek baru ini. Banyak pelanggan beruntung gratis. Begitu kontrak ditandatangani, orang-orang tersebut segera diperbaiki oleh satpam dan langsung dilempar ke dalam helikopter. Dapur belakang departemen catering mengirim banyak makanan yang harus dihilangkan dan kedaluarsa, dan segudang air keran untuk sementara dikalengkan. Ini semua adalah persediaan untuk Bima dan yang lainnya dalam beberapa hari mendatang. Bagaimanapun, ini adalah hotel besar. Makanan dan air keran yang disediakan oleh bagian catering cukup besar. Dengan selera makan anak muda ini, makanan yang mereka konsumsi cukup untuk mereka makan selama setengah bulan. Saat Tama makan malam bersama keluarga itu, sebuah helikopter terbang ke tengah gunung yang dalam dan hutan tua di pinggiran Jakarta. Segera setelah itu, helikopter turun dan melemparkan orang-orang ini ke lembah terdalam bersama makanan dan air yang disiapkan untuk mereka. Bima dan yang lainnya secara resmi memulai pengaturan bertahan hidup di alam liar yang diatur Tama untuk mereka. Pada saat yang sama, Kenzo, yang saat ini menjadi salah satu penyanyi pria paling populer di Indonesia, tidak dapat menerima panggilan telepon dari beberapa bawahannya, dan sama gelisahnya seperti semut di atas panci panas. Dia tidak bisa menghubungi bawahannya, dan dia segera menyadari bahwa mereka pasti telah dibersihkan oleh orang-orang di Shangri-La, atau mereka mungkin telah menahan mereka. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.